Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama AR99 Channel. Kali ini saya memberikan tip bagaimana caranya untuk merawat benda pusaka bagi sahabat YouTube yang subscribe di channel saya. Akan saya tunjukkan cara merawat pusaka-pusaka, karena kita orang Jawa, jangan meninggalkan Jawa ya. Nah, ini saya kasih contoh, ini tombak Galsambi ya. Ini saya akan buka karena ini harinya Suro, perawatan benda-benda pusaka. Dari ini saya menunjukkan untuk memberikan pengertian atau ilmu bagi yang belum tahu cara merawat pusaka itu seperti apa dan caranya seperti apa. Oke guys, lihat terus. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bendanya, ini kotor ini. Ini kan kotor guys. Ini kotor. Ini tombak Galsambi. Nah, ini insya Allah ntar saya bersihkan bisa bersih guys. Ini benda-benda pusakanya, termasuk salah satunya ini juga, ini kotor, membuang karat-karat di pusaka. Ini caranya bagaimana? Nah, ini saya beri cara saya, enggak pakai biaya banyak guys, tapi insya Allah khasiat pusaka ini tambah jos lah, sip, insya Allah seperti itu. Jadi kita juga menambahkan energi kesakralannya, karena ini dibikin empung. Ini bukan pusaka-pusaka sekarang, ini pusaka zaman dulu. Ini buatan, karena ini kepunyaan saya dari turun-temurun, yang membuat ini empu Galsambi, maka dikatakan tombak Galsambi. Ini pernah saya uji, macan aja lari. Ketika ada macan asli, pusaka ini bisa bergerak dengan sendiri. Oke guys, ikuti. Pertama-tama bahan bakunya kamera ke sini. Untuk bahan baku blimbing guys, secukupnya, karena ini benda pusakanya banyak ya, saya ambil agak banyak. Tapi ini pace juga, ini juga pace. Ini apa, sabun untuk mengeringkan. Ini pacenya ini yang matang gini guys. Kalau bisa harus cari yang matang. Terus ini jeruk nipis. Oke. Jeruk nipis. Terus kita tinggal tunggu ntar ambil air kelapanya. Nah, bunga-bunga ini untuk istilah bukan sesaji, kita menghormati. Dalam Islamnya hablum minal makhluk, karena pusaka ini ada yang jaga. Oke, simak terus guys, tak beri caranya. Saya pertama menyediakan bak mandi. Ini yang untuk saya biasanya, ini dulu saya bikin untuk merawat benda-benda pusaka itu. Ini juga masih air waktu dulu, tapi ini saya buang dulu. Oke.
Pertama-tama kita cari tempat seperti ini. Nah ini, karena benda pusakanya ini agak panjang guys. Pusaka ini agak panjang, kalau saya taruh seperti ini dia tidak bisa. Karena ini hampir setengah meter panjangnya. Kalau di kamera kelihatan kecil, tapi dari ini lihat kan ini aja yang panjang segini. Ini kalau tidak tempatnya panjang tidak bisa guys. Nah ini pertama-tama ya, lihat air kelapa. Ini air kelapa. Kenapa harus air kelapa? Karena air kelapa itu fungsinya untuk membuang karat, dan jangan sampai ketika kita mencuci atau merawat benda pusaka keris ini, jangan sampai terkena air. Harus air kelapa, jangan air tawar. Air biasa jangan guys, entar karatan malah. Nah ini gak apa-apa guys, basah, harus dicuci. Wong Jawa guys, pakaiannya itu nggak Jawa. Ini Jawa ada. Jangan sampai meninggalkan hal-hal ini, biar anak-anak muda ini bisa tahu. Ini tidak usah tirakat guys. Untuk bisa hal ini tidak usah tirakat, saya beri. Kamu bisa menjalankan di rumah, jadi nggak kesulitan mencari orang cara merawat benda pusaka itu bagaimana. Ini guys, saya beri di channel saya guys ya, karena ini yang dibutuhkan air pusakanya ndak hanya ini, sebetulnya banyak. Ini hanya satu contoh untuk pemberitahuan buat Anda semua yang belum tahu. Akan saya tunjukkan. Ini air kelapanya. Oke, setelah itu kita ambil pace ini guys. Saya tidak memakai warangan, tidak pakai warangan, karena warangan itu sebetulnya juga racun tinggi. Jadi ini cara saya mungkin tidak sama bagi orang-orang, karena orang tuh punya cara sendiri-sendiri. Nah, ini bisa dioleskan seperti ini juga bisa guys. Nah ini untuk membuat karat ini bisa terkikis. Salah satu contoh seperti ini, atau bisa juga dihancurkan seperti ini guys. Dihancurkan seperti ini ke dalam air ini guys. Nah dihancurkan seperti ini. Tujuannya apa? Untuk mencari zat asamnya. Zat asamnya. Nah ini kurang matang, tapi tidak apa-apa, saya masukkan. Nih, kamera ambil semua loh ya. Ini contoh guys, itu hanya contoh guys, tapi ini ntar di sini pun akan matang sendiri. Dan satu belimbing uluh, atau ada yang bilang belimbing keris, itu terserah lah ya. Ini versi AR99 mencuci benda pusaka. Irit, tidak banyak ongkos, hanya barangnya hanya ini aja guys, tapi insya Allah hasilnya bisa bagus. Nah ini bisa dioles-oleskan seperti ini, keseluruhan ambilnya mas, biar terlihat mas sengkring, nanang sengkring, biar yang nonton ndak bingung. Ini saya kasih ilmu betul, cara merawatnya seperti ini. Nah ini bisa diperaskan seperti ini. Nah tujuannya apa? Untuk mengambil zat asamnya. Cara praktis, higienis, tidak boros sama biaya.
Nih di channel saya tuh nggak sulit-sulit guys. Mohon maaf ya guys ya, karena saya yang bikin konten loh. Nah ini di sini ini saya contohkan, dan tolong ambilkan, sikatkan. Ini tolong diambil ini. Terus jeruk. Nah jeruk ini di ini guys, bentar guys, saya enggak bawa anu. Lihatkan sini. Potong seperti ini guys. Potong seperti ini. Oke. Potongan ini kita bisa ginikan guys, atau diginikan ya. Jangan lupa baca syahadat dan sholawat. Kita minta sama Allah, ini khodam harus dijamak dulu. Baca syahadat aja, kamu pergi dulu keluar dari besi ini. Saya ingin menyuci, dia akan keluar guys. Percaya aja guys, bisa dibuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini cara bersih seperti ini. Kamera yang fokus ya, biar yang niru tidak salah. Nah ini salah satu contoh. Setelah itu kita taruh gini guys. Kalau benda pusaka ini karatnya seperti ini, seperti tadi itu tadi, yang karatannya seperti ini. Nih, ini karatnya kan luar biasa ini guys. Ini insya Allah bisa bersih. Coba 3 hari. Kalau 3 hari memang belum bersih, setiap 3 hari itu caranya ketika ditaruh seperti ini, ya kan, sudah didoa tadi, baca syahadat sholawat. Ketika ini hanya sebagai contoh biar tahu, ketika sudah 3 hari kita ambil, terus kita bersihkan seperti ini guys. Kita bersihkan seperti ini. Cara membersihkannya seperti ini. Hati-hati jangan sampai terkena tangan, karena ini benda pusaka. Dia akan mengeluarkan kotoran guys. Ini dari kamera ini bisa dilihat ke atas saja mas, ke atas. Fokuskan untuk kotoran yang keluar ini. Nah ini kotorannya bisa keluar terkikis dari zat asam yang saya katakan. Nah ini sikatnya seperti ini guys. Wes gampang guys, nggak usah repot-repot. Ntar tak warai kabeh wis. Nah ini untuk jangan jauh-jauh kamera. Nih. Nah ya, ini kan karatannya terlalu banyak ini. Kalau yang nggak ngerti kan bingung ini. Ini bisa cara instan guys. Nah ini kelihatan sudah agak bersih. Jadi saya beri cara instan. Kalau kepengen bagus lagi pamornya keluar semua, taruh 3 hari di sini. Juga ini, ya. Juga ini 3 hari, 1 minggu pun boleh. Nah ini untuk menghilangkan karat-karatnya, untuk ini guys ya. Pakai belimbing ini loh, pakai belimbing bisa, pakai jeruk bisa. Ini kalau pengen cepat-cepat, buru-buru guys. Tapi ya namanya buru-buru itu hasilnya kurang maksimal. Ya harus direndam paling tidak 3 hari lah guys hal semacam ini. Cuma ini kan konten saya ngasih contoh. Konten saya masih contoh. Kalau pengen bagus, kamu lihat bosen ntar. Ini durasinya tak percepat ini agaan. Namanya ngasih contoh. Suruh cepat lagi tidak bisa guys, kepengen semua aku. Nah ini kasih saya contoh lagi. Ini saya ambil jeruknya lagi ya, ini sebelah seperti ini guys. Lihat lagi ya, ini untuk mengeluarkan kotoran yang di dalam besi ini.
Ini insya Allah pembuatannya udah ada Islam ini guys. Ciri-cirinya ini ada yang barang kabudan itu ada. Kalau kabudan itu belum bagus seperti ini. Biasanya itu masih belum bentuk-bentuknya itu belum sebagus ini guys. Karena ini sudah ada Majapahit ini. Ini di eranya Majapahit. Ya, oke guys. Untuk contohnya taruh lagi sebentar. Nah, kasih ini untuk yang buat instan. Kalau yang pengen lama bagus, pamornya bisa keluar. Nah, ini tadi mana yang kecil ini? Nyilom guys, wataknya guys. Mana guys? Oh ini apa? Guyon guys, nyilom apa? Nih, ya. Ini bisa dilihatkan kotorannya ini. Mulai terkikis. Ini benar nih guys. Nah ini pusaka ini kan ngulir dari diki guys. Nengen tangi wa menurutmu Kang? Nengen nih. Nah berarti ini udah Islam. Ini ada fungsinya lain lagi. Nah, aku ndak nong fungsi ini sistem saya kasih contoh untuk merawatnya. Nah ini kotorannya pada keluar guys. Kelihatan enggak ini di kamera? Kalau ada kekurangannya ya minta maaf guys. Ada ilmu saya kasihkan biar generasi muda yang tidak bingung, tidak ngawur. Ini tuh namanya juga kalau dihubungkan dalam agama itu hablum minal makhluk. Di sini ada ciptaannya Allah di dalam ini karena sang empu itu berpuasa membuat ini. Diminta juga sama Allah, tidak sama setan. Jangan salah. Ini melainkan ada khodam. Ini bisa dikeluarkan kalau ada pusaka semacam ini ingin mengeluarkan, bisa dikeluarkan pembuktian untuk ada yang menepati ndak itu. Biasanya kalau yang sudah dulu ada orang yang saya buktikan guys, ini bisa mengeluarkan air seperti spiritus, warnanya itu dingin, tapi itu kalau diminum orang kena gigi hancur guys. Oke, saya teruskan guys biar marem. Ini hanya satu contoh guys. Kalau pengen bersih yo tunggu harinya. Ini kan hanya sebuah contoh untuk merawat biar nggak bingung. Ini pusaka dari laut ini. Besok kalau pengen ceritanya ini besok tak ceritain di YouTubeku. Pusaka dari kedalaman laut ini, dari laut. Udah lama ini tapi enggak hancur, terkubur dalam air yang asin sekali. Ini saya kasih contoh dulu, ini tak jadiin dulu ya guys. Ini yang buat instan. Kita tak carikan perawatannya. Tetesannya keluar sikat kan. Nah ini airnya keruh. Airnya keruh. Oke. Ini Mbah Adit guys. Mantap guys, terbukti guys, bersih. Pusaka Semar. Ada yang bilang Semar, mesem. Tapi kalau ini ya mesem tapi ada kuncungnya di sini. Semar mesem, semar mendem, dem. Oke, ini pusakanya. Oke guys, tak masukin. Ya, oke, ini hasil yang di cuci Mbah Adit ini. Ini instan guys, enggak nginep hari-harian, hanya baru ini langsung. Ini hanya untuk pembuktian cara instan. Tapi kalau pengen
Gadas. Nah, pakai hari, 3 hari boleh, 1 minggu boleh, jangan lebih-lebih, ntar hancur ini semua. Oke. Terbukti guys. Nah, sambil digosok segini, gini ini boleh guys ini. Oke, gosok. Gosok. Pamornya langsung kelihatan guys, pamornya guys. Nih pamornya kalau pengen tahu ke pamor ini. Mantap guys. Ini pamor banyu mili. Buat jaga rumah dan mungkin si empu ini bikinnya itu tergantung tinggal pesennya orang guys. Ada pamor rahasia itu tidak bisa munculnya percikan emas kayak meteor yang hidup itu pamor emas, apa pamor rahasia kalau versi saya. Oke. Pace ini guys bisa diginikan juga guys. Ini pace. Nah ini bisa melunturkan karena dia zat asamnya kuat. Nggak usah pakai warangan untuk mengeluarkan pamor. Kalau versi saya nggak usah pakai warangan guys. Warangan itu harganya mahal. Lebih baik buat makan aja. Ini merawat yang higienis, ntar lihat aja. Oke. Untuk membersihkan besi kuningnya, semar mesem dengan cara instan. Lihat ya, dengan cara instan guys akan terbuang dan terbukti. Tidak hanya janji, inilah bukti guys. Nah, ini ntar yang kotor bisa hilang. Nggak usah bingung, ikuti channelnya, kamu akan tahu. Oke, guyon. Tapi ini nggak guyon guys, ini serius ini, nggak sembarangan guys. Ini ini punyanya orang, punya saya. Ini kalau saya bilang ya kurang bagus barangnya ini guys. Saya punya yang semacam ini, ada semar kok rahasia, ada sabunnya. Kelihatan enggak di kamera? Jelas enggak, bersih. Tadi kan hitam, ini cair. Oke, tak gosok lagi dulu. Oke, tak taruhkan ke sini dulu. Nah, ini yang mana tadi wadai, bungkusnya mana tadi? Tuh, ini guys barangnya ombo ini. Nah, ini apa guys? Ini kan kotor guys. Bisa pakai belimbing ini guys, membuang kotorannya. Nggak usah pakai mantra, wong udah dibacakan saja selawat tadi. Tapi kalau baiknya itu kita orang Islam sambil berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu guys. Oke guys, selamat mencoba ini. Ntar tak kasih semua sampai untuk minyaknya ntar tak kasih guys, caranya untuk menjaga benda ini baik, bagus, awet. Wah, sudah kita merawat ini peninggalan orang pada zaman dahulu.
masak bersih-bersih aja. Oke, kita habis ini kita sabun guys. Yang berikut kita ambil sabun guys. Kang Adit pusakanya. Kita ambil sabun, ambil semacam ini ya, terus kita gosok-gosokkan. Nih yang saya pertamakan semarnya ini dulu, yang kecil. Nah, seperti ini guys. Terus kita ambil air seperti ini guys. Ini baru boleh pakai air biasa, tidak usah air kelapa, supaya dia ini dari lihat untuk fungsinya ini menghilangkan lihat asamnya, supaya hilang, jadi dia nggak akan berubah warnanya. Oke, saya lanjut untuk pembersihan dengan sabun. Ini dengan sabun, pembersihan dengan sabun guys. Kita bersihkan seperti ini, tempatnya seadanya, dan kita tidak menghilangkan kesakralannya pusaka ini. Insya Allah guys, kita tak warai, tak belajari untuk mengembalikannya dan merawatnya. Untuk minyaknya maksudnya, merawat cara dengan minyak. Kenapa harus dikasih minyak? Kakak jelasin. Karena ini hanya sebuah contoh, jadi masih ada karat dikit-dikit. Wong ini contoh, kalau pengen bersih ya harus direndam dulu, ada harinya. Oke, nah ini kesini untuk melihat pamornya. Kalau di air kan kelihatan guys. Nah ini pamornya udah terlihat kan guys. Nah ini pamornya, ini yang baliknya. Oke, kita lanjut tadi aja. Setelah habis dibersihin itu tadi, kita pakai handuk seperti ini guys. Handuk. Fungsi handuk ini untuk menghilangkan atau penyerapan airnya, air tawar tadi guys. Oke guys. Nah, kalau udah gini guys, tinggal tunggu perawatan ya. Kita handukin dulu biar bersih guys, kayak orang ya guys, dihandukin barang. Habis mandi guys, habis mandi ku terus anduan. Oke guys, nih. Ini habis dicuci dianduk kita guys. Ini untuk menuju ke perawatan terakhir. Kita ambil minyak cendana. Ini minyak cendana. Mana tadi? Ini juga minyak cendana. Bisa minyak cendana yang kental, bisa yang agak cuer. Kalau ini lebih lumayan harganya. Pakai yang ini dulu aja, yang buat contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Diratakan gini guys, sampai merata. Tujuannya apa? Satu, supaya dia tidak mudah karatan untuk minyak ini, dan kedua, membangkitkan energi pusaka ini. Ini sambil didoain untuk mengembalikan khodamnya. Doanya apa? Allah gampang, baca syahadat dan sholawat. Ini gini aja ya. Oke, untuk gini. Oke guys, ini salah satu contoh. Ini hasilnya kalau sudah diminyakin rata semua. Jangan lupa ini diratakan, kalau bisa ruata guys, ini sampai rata. Jadi insya Allah sampai 3 tahun pun atau 2 tahun insya Allah terjaga, tidak mudah karatan. Dan setelah itu kita masukkan
dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ke rangka gini. Untuk perawatan, ambil bunga setaman ini guys. Ini bunganya agak layu guys, ini contoh. Terus taruh gini guys, pakai doa minta sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ditutup begini guys. Kalau pengen kain putih, tapi kalau bisa ini jangan dikenakan kain putih. Ini jangan dikenakan kain putih, pusaka ini. Karena kalau kena kain biasanya itu mudah karatan guys. Makanya tutup gini aja. Ini jangan sampai terkena kain untuk mengukusnya. Atau lebih bagusnya dikasih plastik. Dikasih plastik di sininya. Kalau enggak ada, ini kan enggak ada gagang untuk pemegang kayunya, enggak ada guys. Nah, oke guys, seperti inilah cara merawat benda pusaka peninggalan para leluhur. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon dimaafin ya guys. Ini untuk metode saya merawat pusaka. Jangan lupa yang belum subscribe, dukung channel kami, subscribe, like, komen. Oke guys, ini gigi saya lepas ini guys. Ini baru lepas ini. Nah, ini gigi saya lepas. Kita tak tayang aja lepasnya guys. Oke guys, makasih, beribu-ribu maaf sekali lagi saya ucapkan dari segala kekurangan apa yang saya tayangkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam damai. Ya, cukup untuk tayangan ini. Mudah-mudahan Anda bisa meniru sedikit ilmu saya, mudah-mudahan berguna yang saya tayangkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.